Hola gengs, selamat pagi. Cahaya matahari sangat indah sekali hari ini. Welcome back to kopi-kopi ala-ala suka-suka. Bersama saya di kopi-kopi ala-ala suka-suka. Tentunya suka-suka saya. Emang mataharinya lagi enak banget. Di jam-jam segini tuh cocoknya kita minum sesuatu yang endes-marendes ya. Walaupun sekali lagi soal kopi enak itu, kalau kata orang-orang es yang membela dirinya itu adalah selera. Setuju. Kopi itu masalah selera, enak gak enak itu selera. Kalau misalkan saya bilang kopi ini nggak enak, berarti selera saya yang jelek gitu ya. It's okay, karena kembali lagi masalah selera itu sangat subjektif banget. Kopi itu sangat subjektif banget, tergantung orang yang minumnya. Bahkan ada yang lebih parah lagi, tergantung orang yang ngebrunya. Gila nggak tuh? Ada kopi yang, ini diskusi sedikit aja ya, walaupun saya nggak mau terlalu panjang lebar karena bukan urusan saya juga. Ada yang menstat dirinya dengan kopinya. Kopi ini hanya bisa di brew, bukan Laurina ya. Kopi ini hanya akan enak kalau di brew oleh barista yang udah tersertifikasi, atau kopi ini akan enak, kopi ini akan keluar enaknya kalau udah di brew sama Q-grader misalkan ya. Ada kayak gitu, ada banget. Katanya hanya barista atau roaster, master roaster atau Q-grader atau orang-orang yang memang udah bersertifikat lah yang bisa memunculkan kopi yang dimaksud. Mampus dong kita homebrewer kalau beli kopi ketika ditanya ini enak gak? Terus jawabannya ini enak kalau yang ngebrew kita. Kalau di rumah saya nggak tanggung jawab. Tai kucing lah orang-orang kayak gitu. Buat saya adalah orang-orang yang melakukan pembenaran atas kopinya yang sebenarnya secara general mungkin yang nggak enak. Karena saya pengen ngebahas satu sesi tentang yang lebih dalam ya teman-teman. Yang lebih dalam pengen ngebahas satu sesi tentang subjektivitas kopi dari sisi petani, dari sisi grader, dari sisi barista, dari sisi roaster, dan sampai akhirnya dari sisi konsumen, plus dari sisi homebrewer kayak kita, kayak teman ala-ala. Saya pengen ngupas sih, ngupas tuntas lah ya, seperti apa sebenarnya kondisinya. Tapi itu butuh waktu, saya butuh bikin decking, tapi nanti aja lah, itu juga nggak gitu penting. Saya cuman pengen ini aja sih, sambil mengopi tapi juga sambil memberikan, bukan edukasi, saya bukan guru, memberikan sesi sharing bahwa kopi itu bisa generally enak, di brew siapa aja bisa enak, di brew dengan cara apa aja enak, di brew dengan bagaimanapun juga tetap akan keluar aromanya tanpa harus kita tricky ngebrewnya. Contohnya Laurina ini, kalau buat saya ya, mungkin ini juga subjektif versi orang-orang yang mengagung-agungkan bahwa kopi itu sangat subjektif. Kalau saya kan kopi itu subjektif itu kan bercandaannya saya ya, maksudnya supaya orang-orang nggak terlalu tersinggung gitu, orang-orang yang punya idealisme, kopi lu kan kopi, istilahnya apa, kopi lu kan memang selera lu gitu, belum tentu Laurina ini cocok di gua gitu ya. Itu pembenaran sih. Tapi kalau saya ranahnya bicara dengan homebrewer, harusnya sepakat bahwa Laurina ini, terlepas dia bukan kopi lokal, dia memberikan sensasi rasa yang mau di brew dengan cara yang apa adanya, mau dengan teknik jungkir balik, mau sambil dogi, mau sambil watt,
mau sambil apapun dia akan tetap memberikan sensasi rasa yang enak. Makanya itu setelah saya menggunakan Hario Switch dan belum ditayang Cafe Latte Robot under extract dan tetap enak. Lalu apa yang terakhir, Cafe Latte Robot dengan dialing green size, kalibrasi green size dan lain-lainnya, dan memberikan rasa yang super sadis. Kali ini saya akan menggunakan alat buat saya bercandaan, tapi juga bisa serius. Ini alat yang kalau saya bilang salah satu alat yang jujur ya. Timbang dulu ya. Jadi kita akan main-main dengan gramasi santai karena ini tinggal sedikit. Kita lihat aja. Gila enak banget ya. Vanilla creamy latte. Sok banget. Saya akan main di 11 gram. Jangan banyak-banyak. Cukup gak? 3 dikit. Berapa gram lagi nih? Oke deh, cukup ya. 11 gram. Next stepnya adalah kita akan menggunakan green size saya ya. Ini seru nih. 1 2 3. Oke. Green size 3 ya. Atau bisa saya kurangin jadi 2.9. Fine. Buat yang penasaran gilingan saya, ini One Zipresso Circle 2.9. Ini bisa memberikan rasa yang gila kalau memang bin ya gila ya. Jadi kita akan buktikan. Saya akan tamping teman-teman pakai stempel kelurahan. Let's see. Kita tampingnya lumayan keras nih. Cukup lah ya. Nampak oke lah ya segini kalau buat One Staresso Mirage. Kita kasih air di 170.
Ingat ya, saya cuma ngasih air 170. Kita cicipin. Ini adalah moment of truthnya kalau kata orang-orang. Kalau memang basic green bean-nya, lalu si insting roastery ngerostingnya menggunakan segala kemampuan yang ada. Kita home brewer dan orang-orang di luar sana yang lebih memilih mengeksplor kopi sendiri akan menemukan apa? Apakah dengan cara yang acak adut kayak gini rasanya tetap enak? Kita akan coba, nanti akan saya ceritain ya. Aromanya tetap masih ada, berada di frekuensi yang sama, sweet, strong vanilla, apa lebih ke berry, fruit berry yang udah rip 1, 2, 3 bacot. Gila sih teman-teman, dengan gram masih hanya 11 gram pun ini sama permainan dengan 90 plus ya, 11 gram tapi dia tetap memberikan sensasi rasa yang super sweet. Kalau saya lebih seru permainannya menggunakan 11 gram atau 12 gram atau 13 gram atau 15 gram, nanti tergantung gilingannya, menggunakan si Styrus Mirage air di range 170 sampai 180. Saya lebih milih Styrus Mirage sebenarnya dibanding ngebrew menggunakan si V60. Styrus Mirage itu rasanya lebih kompleks, lebih elegan lah istilahnya, lebih lembut. Ini ranting mesti nyobain sih, sayang di sekolah ya. Enak banget, jadi udah dibawa kemanapun dengan bawa asal-asalan, enak banget. Katakanlah selera itu subjektif. Coba teman-teman mencoba si Lorena ini, kalau nggak enak, yes subjektif. Tapi kalau ini buat di level manapun enak sih, berarti kan memang selera itu sebenarnya nggak subjektif teman-teman. Jadi kalau basicnya memang bisa memberikan rasa yang enak, dia akan generalisasi ke orang-orang akan enak, dengan catatan ya kita nggak bicara ke ranah orang yang terbiasa minum kopi yang apa, yang harusnya pahit misalnya gitu ya, atau terbiasa dengan kopi gula gitu. Agak susah tuh kalau ngomong kayak gitu ke beberapa teman yang mungkin nggak suka kopi kayak gini, pasti dibilangnya nggak apa, bilangnya pasti nggak enak sih. Tapi kita ranahnya bicara ranah specialty ya teman-teman, atau bin kompetisi, atau memang ranahnya bin-bin yang haram pakai gula kalau kata orang-orang. Masalahnya kan agak susah bicara ke orang-orang yang mungkin lebih gampang kalau bicara kayak orang-orang di luar sana kayak saya, ngopinya kopi sampah. Jadi kopi apapun hayo aja, maksudnya kita bisa mendeteksi oh kopi saset ini enak, atau kopi komersial ini enggak, kopi es, kopi susu ini enak gitu. Agak susah nih kalau diskusinya ke orang yang hanya pertama kali mengenal kopi, hanya sebatas kopi kekinian misalkan gitu, agak susah. Jadi enaknya tuh kita diskusinya diperluas ke orang-orang yang memang udah mencoba segala jenis kopi, jadi dia tahu data rasanya, kosakata rasanya tuh banyak gitu. Jadi kita dia sendiri bisa menentukan oh ini seru nih rasanya gitu. Jadi agak susah kalau diskusinya ke apa, orang yang tinggal di tempurung kelapa ya. Iya, jadi menurut saya
kopi lokal harus bangkit di market lokal. Udah saya bahas di opening buat unboxing, tapi mungkin takutnya nanti nggak keposting. Harus bangkit dan memang memenuhi standar kopi specialty yang memang adanya. Kalau memang jualan kopi specialty, kalau memang ranahnya jualan kopi komersial, ya udah nggak usah klaim specialty, simply jualan kopi aja gitu. Dulu pun roastery kayak semacam si Quintinos yang salah satu roastery terlama saya, dia pun nggak pernah mencantumkan notesnya di packaging dimanapun setahu saya ya. Paling simple lebih ke full body, light body, something kayak gitu, atau earthy atau dark coklat, simple itu sih. Karena mungkin pada zaman itu ya kopi kan kembali ke kembali ke selera kita masing-masing ya. Percuma kalau misalkan saya kasih notes vanilla, aroma, complex acidity atau raspberry, ya kalau memang orang itu belum pernah merasakan vanilla aroma atau misalkan creamy latte atau misalkan apa raspberry, percuma ditulis, nggak akan masuk gitu. Tapi kan kita eranya ini adalah eranya dimana kita mengulik rasa ya, dengan catatan make sure rasa yang di dalam pencecap kita atau penciuman kita juga udah kaya. Kalau memang memahami lebih dalam dunia specialty, ya harus mencoba segala jenis rasa. Dari situ kalian baru bisa menentukan, oh ini biasa, ini baru, ini keren, ini dan lain-lainnya gitu. Oke, cukuplah teman-teman diskusi yang nggak penting ini. Semoga ya orang-orang di luar sana, petani-petani di luar sana, prosesor di luar sana, minum dulu. Antusiasmenya sama kayak kita, memberikan kualitasnya sama kayak kita mencari kualitas. Nggak cuman sekedar gimmick. Panen hari ini jelek, panen kemarin bagus, panen hari ini jelek, bukan berarti panen hari ini juga harus diklaim specialty dong, bener gak? Atau panen gagal itu bukan alasan sebuah prosesor atau sebuah petani untuk tetap memberikan stempel specialty buat saya. Karena sekali lagi kualitas adalah yang harus dijaga supaya keterpercayaan orang-orang, mungkin niche orang-orang kayak saya ya, niche market lah ya gitu. Tapi mungkin semoga pelan-pelan bisa menyebarkan culture ini sehingga kopi kita benar-benar menjadi juara, baik di ajang lokal ataupun di ajang internasional. Oke, daripada banyak racuan yang nggak ada maknanya, teman-teman, kita diskusi di kolom bawah ya. Misalkan menurut kalian itu kita tuh homebrewer seperti apa seharusnya, atau misalkan bicara selera, bicara rasa, bicara kopi lokal mestinya seperti apa, saya harus seperti apa supaya switch ke kopi lokal, eksplor kopi lokal, membahas tentang prosesor lokal atau roastery yang sangat mendalami lokal banget gitu ya, atau roastery yang memang udah juara di luar dan lain-lainnya ya, supaya mungkin konten saya juga banyak yang konten kopi lokalnya. Karena kalau kata teman ala-ala bang, kan nggak semua orang bisa membeli Laurina 80 gram dengan harga 290 masalah ya, 290 gitu. Kita kan kelasnya masih 250 gram, nyari harga under 100.000 gitu. Nah itu yang mesti saya jawab sih sebenarnya, walaupun siapa gue banyak kok di sebenarnya kayak Mr. O Coffee atau roaster lain yang punya Q grader, yang punya brewer sendiri, yang menjelaskan secara kalau mau mengeluarkan kopi A pakai ini metodenya. Banyak kok, harusnya belajarnya ke sana aja. Kalau saya kan ala kadarnya ya, kalau saya nggak mau ribet gitu,
cari kopi yang udah basic enak, udah selesai gitu. Nggak mau dikasih stempel ini tuh. Kalau kopi ini tuh ya, itu kalau keluar aromanya atau rasanya tuh seduhan lingkaran ketika ngebrew itu harus ada di 8,5 lingkaran gitu. Saya nggak mau ribet kayak gitu ya, jadi saya maunya yang Laurina diapain aja anak, selesai, nggak mau ribet. Sampai ketemu di kopi-kopi ala-ala berikutnya, ciao.